swasembada Momen Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung untuk ketahanan pangan bersama Kapolri dan juga Menteri Pertanian di Kalimantan Barat. Tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Dan Indonesia tidak boleh hanya swasembada pangan. Bukan Indonesia yang harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini kunci kemerdekaan kita, karena kita negara yang tidak lazim, kita negara yang termasuk unik. Tidak banyak negara seperti kita, yaitu negara kepulauan. Mungkin kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia ini. Jadi saudara-saudara, puji syukur, alhamdulillah, dengan kesadaran tokoh-tokoh patriotik, Kapolri, Panglima TNI, beberapa menteri, saya bersyukur, saya merasa beruntung. Pada saat saya dipilih rakyat, saya kedapatan tokoh-tokoh patriotik yang ada sekitar saya. Saya merasa beruntung. Saya memberi arah, saya memberi guidance, saya memberi strategi, saya memberi tujuan. Tapi saya perlu mereka-mereka yang mengimplementasi suatu strategi dan satu arah besar. Kalau kita hanya punya arah, punya strategi, tapi nggak ada yang bisa wujudkan, itu tinggal impian besar.
Doni.
Intan di tempat pasar Expo lagi cek mic dah Intan. Itu yang cek mic. Ada itu satu guys. Nanti ngetok mic yang di meja. Duduknya sisi sini kalau nggak cocok ya. Kalau gitu sih gitu. Enggak sih, biasanya emang gitu atau gimana? Agak harusnya di pinggir cuma kanan kirinya. Oh, soalnya kan dia masih dia dari sana kan. Oh iya iya. Iya, Mau ditukar nggak apa-apa kok mau ditukar nih. Enggak, kalian biasanya gimana? Apa yang kemarin di Aku sih Sidoarjo dekat sebelah kiri. Kalau gue sih dekat dia datang. Nggak apa-apa kalau mau dipindah juga nggak apa-apa. Atau enggak dia udah biasa sendiri gitu juga? Enggak sih. Tapi nggak tentuan khusus ya. Enggak, Yang penting nggak jauh dari gang. iya, tapi maksud aku kenapa Oh, sisi kalau- gang yang itu gitu, kenapa kalian nggak sisi yang sana itu, maksud aku tadi nanya kalian nempelnya itu. Karena aku juga udah lama nih dinas yang ada ini. Sama terakhir juga mau mini aku. Iya, maksudnya kenapa sih nempel di situ, kenapa nggak di situ di sana? Iya. Angkat tangga juga ada di situ, itu di situ. Iya ini. Tujuh geser kanan nih.
Doni monitor nih. Mas Doni monitor jamuan Mas Doni. Asma di hobi nggak dapat jamuan nggak? Di hobi ada tempat sampah nggak ya? Aman. Tadi ada tempat sampah sudah ada ini juga. Selanjutnya selanjutnya mengawali Pak Karo mohon izin Bu MC. Silakan Ibu udah pakai terakhir. selanjutnya Silakan. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Silakan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan para tamu undangan pada acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Selanjutnya, mengawali acara, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggoledo, Bapak Imam Subakir SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan pemberi kehidupan, pada hari ini rasa syukur dan kebahagiaan kami panjatkan pujian dan ucapan syukuran atas karunia hujan, kesuburan dan keberkahan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan menghaturkan rasa syukur atas hasil panenan. Jagung yang tumbuh dalam kesabaran dan pengorbanan menjadi bukti nyata ketekunan dan keikhlasan. Kami mohon perlindungan dari kesombongan dan jauhkanlah kami dari kesia-siaan. Jadikan panen ini sebagai awal kemajuan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dan keadilan. Ya Allah, limpahkan kekuatan dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden yang kami muliakan. Teguhkan langkah beliau dalam pelayanan agar membawa negeri ini menuju kesejahteraan dan kedamaian. Dengan penuh haru dan cinta, kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan Provinsi Kalimantan Barat dan provinsi lainnya ladang kebaikan. Jadikan Indonesia negeri yang penuh harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kali ini akan disampaikan laporan tentang panen raya jagung serentak kuartal 2 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata limo, baju ramen kasuraga, basengat kajubata. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,
Yang kami hormati Bapak Mentan Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman, Bapak Mendak Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta seluruh pejabat pendamping, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Kabulok, Legend TNI Novi Helmi Prasetya, Irwasum Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Menhum, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh gugus tugas Polri yang mendukung ketahanan pangan, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Rian Nursan, beserta seluruh Forkominda Provinsi Kalimantan Barat, para Forkominda tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir secara virtual, para direktur utama perusahaan BUMN dan swasta di bidang perbankan, perkebunan dan peternakan atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir, para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam acara Panen Raya Jagung Serentak kuartal kedua tahun 2025. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra kerja, dan seluruh masyarakat yang telah bersatu padu menyukseskan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2025. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Pada tahun 2025 Polri menargetkan penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Sampai saat ini melalui kerjasama dengan Kementan RI, Perhutani, stakeholder terkait, dan masyarakat, terdapat 445,6 ribu hektar lahan siap tanam, serta 922,7 ribu hektar lahan perhutanan sosial yang saat ini masih dalam tahap verifikasi. Apabila sebagian besar lahan perhutanan sosial tersebut dapat ditanami jagung, maka Polri akan berhasil mencapai target 1 juta hektar atau bahkan lebih tinggi. Dari seluruh lahan yang tersedia tersebut, Polri telah memberdayakan 136.563 kelompok tani di seluruh Indonesia untuk turut serta mengelola lahan siap tanam. Atas upaya tersebut, pada tanggal 26 Februari 2025, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama sebanyak 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektar. Tentunya capaian ini turut berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional triwulan pertama tahun 2025 sebesar 9,03 juta ton. Angka tersebut meningkat 2,9 juta ton atau 48,47% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2024 sebesar 6,08 juta ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia, kita semua akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua pada lahan seluas 344.524,37 hektar. Dengan hasil panen diperkirakan mencapai 1,78 sampai dengan 2,54 juta ton. Secara khusus di Provinsi Kalbar akan dilaksanakan panen raya pada lahan seluas 2.054,3 hektar dengan estimasi hasil panen sebanyak 10.102 sampai dengan 20.136,6 ton. Seiring dengan bertambahnya luas lahan dan potensi panen di Provinsi Kalbar, kami telah memfasilitasi pembangunan sebuah gudang penyimpanan sekaligus pabrik pengolahan jagung di Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Pangan Merah Putih.
Lokasi ini memiliki kapasitas penyimpanan 1.000 ton dan kapasitas produksi mencapai 300 ton per hari. Adapun di Kabupaten Bengkayang, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 218,35 hektar dengan estimasi hasil panen mencapai 873,4 sampai dengan 2.183 ton. Dari seluruh lahan tersebut, 56 hektar diantaranya merupakan milik Lanut Hari Hadi Sumantri dan menjadi lokasi panen raya saat ini. Lahan ini sebelumnya telah digunakan untuk melaksanakan program ketahanan pangan, namun mengalami sejumlah kendala, mulai dari serangan hama, keterbatasan alsintan, hingga metode pertanian yang masih dilaksanakan secara tradisional, sehingga mengakibatkan produksi kurang maksimal, yaitu hanya sebesar 2 ton per hektar, dengan estimasi rata-rata keuntungan bagi petani sebesar Rp500.000 per bulan. Selanjutnya, Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanut Hari Hadi Sumantri, stakeholder terkait dan masyarakat melakukan pengolahan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mencapai 9,3 ton per hektar. Beriringan dengan hal tersebut, keuntungan petani jagung dapat meningkat hingga mencapai rata-rata Rp4 juta per bulan. Peningkatan jumlah hasil panen tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk teknomigo presisi Bayangkara yang merupakan hasil penelitian yang diinisiasi oleh Polda Kalbar. Dengan menggunakan bibit dan pupuk tersebut, hasil panen yang semula sebanyak 4 ton per hektar meningkat menjadi 9 sampai dengan 14 ton per hektar. Di samping itu, kehadiran Polri dalam pengelolaan lahan di Lanut Hari Hadi Sumantri juga telah memberikan jaminan perlindungan bagi ekosistem pertanian jagung, sehingga para tengkulak yang sebelumnya banyak mengambil keuntungan dari petani, saat ini berhasil disingkirkan berkat kerjasama Polres Bengkayang dan Lanut Hari Hadi Sumantri. Selain itu, kerjasama ini juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani jagung di sekitar. Guna mengoptimalkan pengelolaan komunitas jagung, Polri telah memberikan dukungan peralatan pertanian berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah kepada penyuluh pertanian lapangan, 50 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, serta 100 unit alat pengeringan kapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di 5 Polda jajaran, yaitu Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Ke depan, kami akan terus menambah distribusi bantuan peralatan pertanian ini kepada para poktan di seluruh Indonesia. Bukan hanya dukungan alsintan, Polri juga telah menjalin kerjasama strategis dengan penyuluh pertanian lapangan dan pihak swasta untuk memberikan pendampingan dan edukasi pada seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembibitan penanaman sampai dengan perawatan, sehingga berpotensi meningkatkan volume hasil panen. Seiring dengan adanya potensi peningkatan volume hasil panen, melalui kerjasama dengan Perum Bulog, Polri akan membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan milik Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton. Dan pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak dengan target pembangunan selesai pada bulan Agustus 2025. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan hasil panen terakomodasi secara optimal, kami akan memprioritaskan penyerapan oleh Perum Bulog sebagai mitra strategis utama. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, di mana sepanjang tahun 2025, Perum Bulog akan menyerap 1 juta ton jagung dengan harga pembelian pemerintah, yaitu sebesar Rp5.500 per kilogram. Selain itu, kami juga telah menginisiasi kerjasama dengan gabungan pengusaha makanan ternak yang diwakili oleh PT Java dan PT Caron Pokmang, sehingga hasil panen dapat dikelola menjadi pakan ternak melalui pemanfaatan 47 feed mills yang tersebar pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Ke depan,
potensi penyerapan hasil panen akan terus meningkat, karena saat ini kedua perusahaan tersebut sedang membangun 2 pabrik, yaitu 1 pabrik berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas penampungan 42.000 ton dan pengeringan 1.760 ton per hari, yang pembangunannya dimulai pada bulan Desember bulan ini dan dilaksanakan di tahun 2025. Serta 1 pabrik lainnya yang akan menjadi lokasi pengelolaan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara, berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan kapasitas penampungan 92.000 ton dan pengeringan 1.733 ton per hari, yang akan dibangun pada tahun 2026. Polri juga mengembangkan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan, yang dilengkapi dengan comment center di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran, serta program Babin Kaptimas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pembina kelompok tani di lapangan. Guna memperkuat ekosistem pertanian komoditas jagung, Polri menginisiasi kolaborasi seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemodal, pemilik lahan, supplier sarana produksi pertanian, poktan hingga off-taker, dengan menjadikan koperasi sebagai leading sektor yang menyatukan kepentingan dari hulu sampai dengan hilir. Kolaborasi ini sedang dikembangkan melalui pilot project Koperasi Produsen Teguh Sejahtera Bengkayang, Kalimantan Barat. Syukur alhamdulillah melalui upaya tersebut kami telah berhasil menjalin kerjasama ekspor dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian di Malaysia sebesar 20.000 ton yang akan dipenuhi secara bertahap. Adapun pada hari ini akan dilaksanakan pelepasan ekspor perdana 1.200 ton jagung seharga Rp5.900 per kilo menuju Sarawak, Malaysia. Selain itu terdapat 2 provinsi lain yang juga akan melaksanakan ekspor jagung, yaitu Gorontalo sebesar 27.000 ton dan NTB sebesar 20.000 ton. Hal ini dilakukan karena terdapat proyeksi surplus sebesar 1 sampai dengan 6 juta ton atau bahkan bisa lebih tinggi antara jumlah produksi bersih dengan jumlah kebutuhan tahun 2025. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus dikembangkan pada seluruh wilayah penghasil jagung di Indonesia. Hal ini sangat penting karena dapat memberikan kemudahan akses permodalan, ketersediaan lahan dan alat produksi pertanian, serta pemberian edukasi teknik sejak tahap pratanam hingga masa panen, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Apabila hal ini tercapai, maka akan memperkuat posisi tawar petani dan memberikan jaminan harga penyerapan hasil panen yang sesuai dengan standar pemerintah. Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan. Namun kami cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Demikian sambutan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basingat Kajubata. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan bersama penayangan video Bakti Polri untuk Ketahanan Pangan Nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu asta cita Presiden Republik Indonesia.
Prabowo Subianto. Sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara harus hadir, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai bagian dari garda terdepan negara, Polri turut ambil bagian dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Komitmen ini menjadi bukti nyata sinergi antara keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita bangun ketahanan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Sebagai wujud kontribusi nyata, Polri bersama Polda jajaran akan membangun 18 gudang pangan di 12 wilayah Polda. Gudang-gudang ini akan menjadi simpul logistik penting dalam mendukung distribusi dan ketersediaan pangan nasional. Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, mari kita wujudkan asta cita Presiden. Indonesia yang berdaulat, makmur, dan sejahtera. Ketahanan pangan bukan hanya impian, tapi keniscayaan yang sedang dibangun hari ini demi masa depan bangsa. Marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda groundbreaking serentak pembangunan 18 gudang Polri di 12 Polda serta peresmian pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat. Siapa? Bagus, bagus, gagah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kat Talino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubat. Terima kasih. Yang artinya adalah bersikap adil terhadap sesama, hidup dengan meneladani nilai-nilai luhur, dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya kira ini adalah suatu nilai-nilai yang sangat baik, sangat mulia. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh Kapolda dan jajaran Polri seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti melalui tayangan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang saya hormati, Sekretaris Kabinet RI Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama Agrinas Pangan Saudara Joang Mota, Direktur Utama Bulog Saudara Novi Helmi, Gubernur Kalimantan Barat Saudara Ria Norsan beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dan juga yang hadir melalui video conference. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh asosiasi kelompok tani, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang hadir, seluruh tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Tentunya sebagai
insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, kebaikan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada hari ini di Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Kapolri, seluruh jajaran kepolisian, tentunya juga pejabat-pejabat lain. Tapi hari ini bisa dikatakan ini adalah tuan rumahnya adalah Kapolri dengan jajarannya. Dan hari ini saya merasa besar hati, merasa bahagia karena kalau beberapa saat yang lalu kita sudah melihat bukti keberhasilan kita di bidang produksi pangan, yaitu terutama komoditas beras. Kita sudah lihat bukti tanda-tanda keberhasilan awal. Bukan kita cepat puas, tapi kita juga secara objektif kita harus paham dan kita harus mengerti hasil-hasil yang telah dicapai. Dan kita melihat perjalanan yang masih harus kita capai. Ini adalah objektivitas. Kalau kita bekerja tidak melihat capaian kita, nanti kita akan menghamburkan, bisa kita hamburkan tenaga kita. Tapi kalau kita bekerja dan kita lihat, oh kita sudah sampai di titik ini, kita masih harus ke titik itu, tapi kita sudah merasa percaya diri dengan hasil yang sudah dicapai. Beberapa saat yang lalu kita melihat keberhasilan kita di bidang pertanian, khususnya terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras. Bukan kita membanggakan diri, kita jangan jadi bangsa yang sombong. Manusia yang sombong itu menurut saya kurang beruntung di ujungnya. Di ujungnya kurang beruntung. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng, menangis, tidak mudah menjelek-jelekan bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Kalau beberapa saat yang lalu kita lihat, keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Keberhasilan diraih keringat
pikiran, tenaga, keberanian, inisiatif, dengan hati yang bersih dari semua unsur. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya. Memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat. Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI, tentara rakyat. Kita bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong, tentara harus profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang. Polisi harus demikian, dan saya terima kasih Kapolri nangkap apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan, karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan.